semua, welcome back to our favorite podcast, Beauty and Beyond Podcast. Bersama aku, Marlin Aprilia. Nah, hari ini kalau kamu sadar, kita ada di new set kita. Jadi kita akan bahas lebih chill dan kita akan bahas topik-topik yang menarik ya. Nah, kali ini aku juga telah kedatangan tamu, teman baik aku yang udah lama banget. Dan yang bikin aku selalu salfok dengan beliau yaitu he has a very glowing skin. Dan aku di bidang kecantikan pastinya aku sangat tertarik dan I guess semua viewers aku juga bakalan tertarik dengan skin journey teman aku ini. Dan without further ado, let's welcome Didihan. What's up, everybody? Welcome. Thank you for inviting me today. It's an honor. Thank you for taking the time Yes. untuk visit my mini podcast. Yeah, I'm very happy to be here. Ya, thank you. Dan pastinya kita hari ini mau bahas nih, Di. Karena gue tuh selalu, setiap ketemu lo, selalu kok lu ada yang beda gitu. Dari awal-awal I met you like maybe 10 years ago. Dan I'm surprised waktu ketemu lu like this year, like you look even better. Yeah, so I'm wondering every time kalau misalnya gue liat story lu, kayak your Instagram feed, kayak gue sendiri because I'm in the beauty industry, Yeah. I'm always curious kayak gimana sih perjalanannya. I'm sure kan you have been young before, Yes. ya kan, dan kita tuh pernah ngelewati namanya puberty. Yes. Ya, dan itu pasti namanya jerawatan, ya, udah gitu beruntusan pasti ada. And I'm curious sebenarnya nih, kayak what did you do and your transformation? Ya, jadi podcast hari ini, maybe you can tell us a little bit about yourself, and of course nanti kita akan bahas about your skin journey. Boleh banget. So, dari dulu itu emang kulit aku tuh bersih dari kecil. Ya, dan guru-guru sekolah aku tuh selalu bilang kenapa kulit kamu tuh bersih banget. Itu waktu maybe around like 9 and 10 Okay. before puberty. Oh ya. Gitu. Waktu aku mulai umur 16 itu puberty start. Dan di situ dimana pimple aku mulai keluar. Yeah. Di situ dimana insecurity aku keluar. Okay. Gitu. Sorry, which age? 16, around 16. 15, 16 Okay. gitu. Waktu di secondary school. Yeah. Gitu. Nah, di situ baru insecurity aku keluar dan mulailah treatment dari situ. Oh, gitu. jadi dari umur 15-16 tahun itu kamu udah mulai introduce to treatments ya? Yes. Oke, Gitu. maybe you can tell us kayak dari mana sih, gimana awalnya kamu tuh pengen coba treatment? Kan biasanya anak umur segitu masih ketakutan ya, udah denger kayak facial, aduh takut nih dipencet-pencetin, takut sakit. Who inspired you to do so? And kok bisa kamu akhirnya mau coba untuk treatment gitu? The one who inspired me is actually my father. Oh, wow. Jadi di awal pertama saya mulai skincare adalah when I was 12. Okay. So when you are 12 to 13, you start growing beard. Ya, from there aku ke supermarket, terus aku beli shaver, aku beli shaving cream, dan ternyata di supermarket itu ada jual aftercare shaving. Okay. Nah, di situ aku mulai dari situ. And then my sister always said that my elbow and my skin is very dry. Karena aku punya 2 kakak perempuan dan mereka kan pasti older than me dan udah mulai skincarean dong. Lebih experience ya. Yes. Okay. Nah, di situ mereka baru introduce moisturizer ke aku. Oke, di umur berapa? 12, 13? Oh, 12, 13 you udah mulai pakai moisturizer? Iya, sudah. Nah, terus kalau treatment itu semenjak aku pulang dari Singapura, lagi libur 8 bulan di tahun 2010. Oke. Nah, papaku melihat kenapa aku jerawatan tuh bagian forehead. Yep. Forehead aku. Nah, ini papa aku mulai treatment. Okay. Jadi papa aku tuh punya kebun. Wow, Kebun kelapa pandan. Jadi dia selalu ke kebun, nggak pakai sunblock, makanya dia punya banyak flek-flek ya? di bagian pipi.
Oke. Nah, Wow. dan dia udah treatment di rumah sakit mana Ya. dan hasilnya bagus. Oke. Gitu. Do you know ini udah berapa kali? Setahun. Oh, dalam setahun dia Satu paket treatment ya? satu paket tuh 10 kali. Oke, ini sangat-sangat bagus banget loh. Iya. Karena I can see that flek-fleknya hilang, lalu ada yang bekas-bekasnya juga totally kinclong. He even smile after the result. Iya, ini Yeah. kayak abis pakai filter gitu. Yes, exactly. Edit smooth. Exactly. Tapi ini real life ya. Yes. Oke. Jadi waktu di 2010 itu aku baru hilangin milia. Jadi aku banyak banget milia di around my eyes. Oke. Jadi aku hilangin di situ, terus aku ke Australia untuk sekolah, makin parah. Karena kan kalau laki puberty itu 2 kali. Around 16, 17, and then around 20 something kamu puberty lagi. Yeah. Gitu. Nah, di situ aku mulailah jerawat banyak banget. Dan aku papaku langsung bilang, kamu coba deh ke klinik papa gitu. Nah, kamu juga bisa lihat kalau walaupun kulit kamu itu bersih, tapi under UV light, skin tone kamu itu nggak sama. Iya. Kamu nggak bakal bisa lihat dari mata. Itu gara-gara matahari. Oke. Gitu. Ini perbedaannya before and after treatment. Tuh, look at the black spot that you can see within the naked Iya. eyes. Sebenarnya aku lihat banyak spot juga ya di bawahnya ya. Iya. Oke, Nah, dan ini tuh di luarnya, masa on the outer surface? outer surface. Nah, aku tuh selalu jerawatan bagian jidat. Oke. Bagian samping sini mungkin Iya. karena keringet kali Iya. ya, kita sekolah Betul. terus keringetan, you know, in Yeah. Singapore it's so hot Always and then there's outside. no like AC in school back in the days kan. Yeah. Nah, ini aku treatment baru 10 paket ya, 10 paket langsung udah bersih gitu. Oke, so ini udah lulus kuliah dong? Belum, ini When is this? ini I went to kuliah, after kuliah, sorry ya. Ya, After kuliah, ya. masih ada jerawat ternyata. Masih ada jerawat gitu. Oke. Karena aku kuliah di Australia. Australia kan in Melbourne the weather is like 4 weather in one day. Iya. Gitu. Jadi kadang mungkin change of weather terus aku balik Indo jadi humid. Jadi jerawat itu mulai keluar lagi gitu Oke, di situ. so after you went through 2 times jerawat dan ini terakhir after you do treatment langsung hilang gitu ya. Yeah. Oke, mungkin kita bisa bahas lagi back to ini ya, your dad. Ya, Jadi papa kamu emang dari dulu tuh suka treatment. suka. Apa sih yang dikerjain sama dia? Dia itu kalau di rumah sakitnya itu ada 3 treatment, tapi yang setahu aku tuh pico laser, terus satu lagi yang dijepret supaya tightening. Oke. Sama satunya lagi there's another machine yang untuk under eye untuk tightening juga. Wow, Gitu. aku impress banget karena biasanya kan papa-papa cuek ya. Tapi dia lumayan ini juga ya, Yeah. care about his skin ya. Even my mom Your mom also. awal-awal dia nggak treatment. Semenjak dia melihat papa aku, baru mamaku ikutan. Jadi terbalik ya. Iya. Tapi mama aku udah treatment 20 kali, dia tetap ada flek karena perempuan itu hormon. FYI saya bukan dokter, saya ini cuma ngomong experience aja ya. Jadi kalau ada kesalahan boleh update sendiri gitu. Karena mama aku tuh udah 20 kali treatment, lama-kelamaan dia tetap ada flek. Tapi kalau untuk cowok 10 kali aja udah hilang. Oke. Nah, kata dokternya karena perempuan itu hormon. Oke. Apalagi dia nanti menopause. Iya. Jadi makin parah lagi gitu. Oke. Jadi lebih my father yang lebih care dengan appearance. Wah, hebat Gitu. sih. Soalnya setahu aku biasanya kan mulai dari mama dulu Iya, baru ke papa. iya. So your dad started caring about his skin, Yes. baru you got inspired by it juga ya. Yes. Oke. Terus ini apa? Dari kecil tuh apakah udah diajarin untuk rawat diri? Mungkin dari kakak aku sih. Oke, jadi your sister. Karena I have 2 sister and 1 brother, tapi my sister yang lebih Iya. care dan I'm closer with my sister. Jadi dari kecil
aku umur 6 kan udah pindah ke Singapura, dan yang jagain aku adalah my sister. Iya. Gitu. So she's like a sister and a mother to me. Iya. Jadi apapun yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan is always guided by my sister. Okay. Gitu. Because you are like a baby brother. Exactly. Karena kan di Singapura kita nggak punya keluarga. Iya. Jadi aku hanya ada dia. Iya, So my sister was the one who look after me. Iya, Gitu. By the way, FYI juga, me and Didi we have the same childhood. Yes. Yeah, we have the same childhood Yes. after talking to him. Makanya kita juga relate ya. Relatable banget yeah. story-nya. Yeah. Kalau Didi ada sisternya, kalau me I am the big sister. Yes. To my sisters Yeah. gitu. Jadi I understand, maksudnya kita grow up itu sangat independent. Yes. Ya, grow up independent and then have to rely on one another. Exactly. Because we have no parents We have no there. parents. Yeah. Ya, makanya apa ya, menurut gue kita lebih berani juga ya. Yeah. Berani and mau coba hal baru. And we can hustle. Yeah, we can hustle. Yes, Yeah, we can hustle and then balance juga. Exactly. Ya kan? Yeah. Because dari muda kita udah belajar lah sebuah life lessons ya. It's not easy loh hidup masa kecil tanpa orang tua. Ya Bener. kan? Imagine I was 6 years old and aku harus belajar untuk cuci pantat sendiri. Iya. I know. Yeah. Yeah, I have to get do it. that. Yeah. And then we have to buy our own food. Gitu. And then we have to go to school. Yes, take We the have bus. Take the bus. Yeah. At 6 years old. Yeah. Gitu. Imagine sekarang anak-anak zaman sekarang untuk Oh, naik bus sendirian. nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Minimal nanny and driver lah. Exactly. We had no nanny No back then. nanny. Yeah. So ya, makanya aku ngerti sih how kita tuh selalu mau coba hal baru. Bener. Kita juga nggak takut. Bener. And then kita juga ada grit. Ya. Yes. Oke, back to our Yes, nanti makin panjang. transformation. Ya. Yes. Oke, terus aku juga mau tanya nih sama Didi. Menurut kamu cowok sekarang tuh udah mulai aware belum sih dengan skincare? Menurut aku sih udah, karena I have a lot of girlfriends who are already married, dan aku melihat di mana all these girlfriends yang treatment, suaminya pada ikutan. Wow. Gitu. Dan cowok Okay. itu selalu mau melakukan sesuatu kalau melihat hasil. Karena dia melihat istrinya hasilnya bagus, mereka pada ikutan. So I have a few friends who like to go to Korea atau yang klinik-klinik Indonesia pada treatment dan lihat ada hasilnya, dan suaminya pada temenin kalau lagi di Korea, mereka itu bosen menunggu. Karena kan sekali treatment kan banyak ya. Yeah. Jadi lama-kelamaan mereka ikutan treatment gitu. Dan mereka jadinya kayak, oh gue mau coba juga nih. Exactly. Karena dia ngeliat istrinya kulitnya bagus. Yes. Okay. Dan ada karena banyak, a lot of the husband play golf. And you know, man doesn't like to wear sunblock. Yeah. Jadi istrinya selalu bilang kayak, udah treatment aja, kamu coba rejuran, coba laser, gini. Dan waktu mereka di Korea, mereka coba dan ada hasilnya. There's even a story waktu dimana me and my friends went to the bar, itu kan gelap ya. Muka suami teman aku tuh glowing, Okay. lebih glowing daripada aku. Iya. Sampai aku bilang kayak, kamu habis ngapain ya? Oh, baru pulang dari Korea. Oh, paham gitu. Wow. Jadi I think a lot of men right now is very very normal to do treatment. Iya, menurut dia aku. karena udah expose and then maybe real life, Yes. lihat hasil dan udah mulai aware lah. Iya. Dan Iya. kadang juga merasa kayak, aduh, istri gue lebih cantik daripada gue juga harus lebih cakep gitu. Iya, for ya the kan? skin. For the skin. Iya. Exactly. Yeah, it's good sebenarnya. Yeah. For the beauty industry makanya always keep growing. Yes. Ya, because we can cater both gitu. Kalau kamu lihat di Thailand dan di Korea, bahkan banyak BA adalah lelaki. Oke. Gitu. Iya. Poster-poster yang di jalanan iya. untuk soal operasi atau skin treatment, Iya. itu banyak banget yang cowok. Oke. Gitu. Because they are not targeting only men ya. Men, ya. Women juga ngeliat, wah cowok aja bisa sebagus ini apalagi Bener, untuk perempuan kayak bener, gitu ya. bener. Oke, interesting. Lalu aku juga pengen bahas nih about your skin condition. Nah, untuk treatment and your glowing skin ya. Dulu kondisi kulit kamu tuh separah apa sih, Di? Waktu aku 16 tahun sih parah banget ya. Oke. Karena aku jerawatan, and then guru aku yang pernah bilang muka kamu bagus, tiba-tiba dia bilang, kenapa kamu jerawatan? It makes you feel so insecure. Imagine for years orang bilang kulit kamu bagus, tiba-tiba bilang, kok kamu jerawatan sih? Kan pasti you have this Iya. overthinking, jadi merasa kayak, aduh,
mukaku jerawatan banget. Sometimes aku pun sampai takut dan malu untuk keluar dari rumah. Gitu. Separah itu ya? Iya. Karena jerawatan di sini dan jerawatannya itu yang kecil-kecil and some of them itu yang bernanah. Gitu. Iya, kayak kalau disebut sekarang sih beruntusan daerah bener. jidatnya. Sebenarnya normal sih buat anak at that age. Iya. Ya kan, karena kan you're outdoor, terus kena matahari ya, dan of course nggak hanya cewek, cowok juga pasti insecure by that. Ya, dan imagine for years orang udah bilang kamu mukanya bersih, tiba-tiba enggak. As a child kan kamu belum ada mindset di mana kayak cuek aja lah, kan nggak ada gitu. Pasti you feel insecure gitu. And then yang hebatnya kamu adalah kamu langsung kepikiran like what should I do with it, gitu, nggak didiemin aja. Karena setahu aku kalau jerawat didiemin aja akan bikin lobang. Benar. Gitu, iya kan? Misalnya jerawat mateng, udah gitu kamu nggak olesin apa-apa, dia akan turun ke bawah. Benar. Jadi waktu sembuh lobang, berbopeng. Ya, jadi sometimes bopeng. it's not because of kamu pencetin, tapi karena jerawat yang didiemin terus. Ya, jadi dia create a hole. Ini gitu. juga bukan hanya laser. Aku tuh dikasih obat yang hanya boleh makan 2 minggu. Oh, I know. Yang bikin kering ini. Yang bikin kering. Itu bikin kamu haus, tapi hanya boleh 2 minggu. I don't know what is it called. Yeah, it's famous, the medicine. That medicine, Itu yang juga membantu aku juga. Tapi nggak semua orang cocok ya. Gitu. Tapi untungnya di aku cocok gitu. Jadi aku pakai itu sama laser aja gitu. Kayaknya kalau masih that age yang kita produce a lot of oil, minum obat itu it helps. Gitu ya. Lalu aku pengen tanya lagi, mental kamu kena nggak sih waktu kamu breakout? Kena banget. Padahal itu umur berapa? 16 ya? Around 16, 17. Ya, mental kamu gitu. pasti down ya. Apalagi kalau misal kamu lagi dating atau kayak lagi deket sama perempuan atau apa gitu, terus the girls look at your face. Agak jerawatan, they feel insecure. Even my niece now, my nephew yang udah umur 16 tahun, dia tuh udah merasa insecure. Going through this phase, and I understand, and I told him kayak, yaudah jidat kamu jerawatan, kamu jangan pakai poni. Dia sengaja dia pakai poni. Ditutupin gitu. Nah, tapi dia merasa insecure, daripada kelihatan mendingan dia tutupin karena dia lagi di puber stage di mana dia mau mengejar cewek. Gitu. Ada fasenya. Terus gimana sih waktu itu kamu cara ngebangkitin kayak your mood and then yourself waktu di fase itu gitu? Do you remember? Pasti pakai acne cream ya. Yang dulu kan belum ada toko-toko beauty ya. Masih supermarket punya produk gitu. Ya pasti aku pakainya cuman acne cream gitu-gitu, dan belajar cuci muka terus 3 times a day gitu. Dan setiap kali kalau di sekolah pun juga di tengah-tengah recess kamu cuci muka gitu. And I learn all this from my sister gitu. Oh, that's good that you have guidance. Yes. Jadi kayak ada support juga, mental support. And then they are helping you. Nggak usah worry, cuci muka aja gitu kan. Walaupun lagi cuci muka agak beruntusan, tapi kayak yaudah deh, mendingan daripada oily coba, kan. Coba. Terus, nah ini nih orang yang nggak sering lihat juga, mereka tuh cuman lihat hasilnya aja, padahal mereka nggak ngelihat prosesnya tuh seperti apa. Ya, the transformation kan ternyata you udah years lewatin itu and you keep finding solution. Up to today gitu. Karena aku sendiri cukup centil sih. Jadi kayak kalau ada jerawat dikit atau ada titikan dikit, kayak kemarin kan saya baru remove mole dan milia kan. Dan ternyata waktu aku ke kliniknya kamu, dari 1 milia, waktu ada lampu milianya banyak banget gitu. Jadi aku remove some of them juga gitu. Karena I like clean face. By the way, Didi just did mole and milia removal at my clinic. Tadinya awalnya cuma iseng ya, mau ambil 1 ya. Ambil 1 yang dekat mata sini. Dan ternyata waktu di Zoom banyak yang kecil-kecil. Dan sekalian. And rasanya tuh gimana setelah di remove gitu? Dan aku tuh nggak pakai anestesi ya. Wah, gila. Hebat. Aku nggak pakai anestesi. Is your pain tolerance high?
beauty is pain. Iya, Beauty is pain. bener. Ya, jadi aku nggak pakai anestesi. Terus kemarin sama dokter kamu dibersihin, and I just feel happy aja gitu loh. Iya, iya, mukanya As jadi nggak long- usah pakai filter lagi Nggak ya. usah, Oh, iya. nggak usah Photoshop, langsung aja ke Bener, klinik. nggak perlu diedit. Nggak usah, langsung ke klinik aja untuk Don't waste Photoshop. time. Benar, Yeah, benar. Exactly. Terus ini kita mau bahas lagi tentang your treatment. Mm-mm. Treatment basic pertama apa yang kamu udah coba? Jadi waktu jerawatan itu aku mulainya facial dulu, Yeah. ya. That's the most basic ya. It's the most basic, Yeah. ya. Nah, waktu yang parah-parahnya ini itu aku tuh lagi di Australia, lagi kuliah, Mm-mm. dan most of my friends are actually Koreans. Okay. Gitu. Nah, ternyata kalau di Korea itu di umur 16 tahun before you go to uni, kado mereka adalah operasi mata atau enggak hidung Oh ya. gitu. Yep. Tapi kan aku masih belum tereducated dengan itu ya. Nah, perempuan-perempuan ini ajarin aku. Dia bilang, "Kamu facial aja." gitu. Dan ternyata di Australia itu ada community Korea, jadi ada klinik Korea Oke. gitu. Jadi aku mulai facial di situ, dan mereka yang ajarin aku untuk botox di umur 18 tahun wow. gitu. Oke. Karena I heard that kulit kita adalah seperti kertas. Kalau kertas dilecekin, mau seberapa kamu gosok atau apapun, itu pasti masih ada tetap garisnya. Jadi it's better for you to prevent than untuk kamu menyembuhkan. Iya. Gitu. Jadi waktu aku umur 18 tahun dan masih kenceng-kencengnya, botox it. What gitu. did you botox kalau boleh tahu? Aku botox my forehead, eyes belum, karena eyes masih Iya, belum ada profit. Dan aku zaman itu kan masih V-face kan. Iya. Aku botox rahang juga. Oke. Gitu di zaman Do you dulu. have like wrinkle? No wrinkles. Itu no wrinkle. No wrinkles. Oh Kan wow. You prevent it before it happens. Oke. Gitu. Jadi no wrinkles, aku botox forehead sama jaw untuk biar lebih V. Oke. Kan dulu kan lagi tren V Iya, kan iya. gitu. Ya. Ya, actually karena aku punya klinik kecantikan, jadi aku juga paham yang Didi ngomong ya, ada teori. Karena kalau misalnya kulit yang udah sagging atau udah banyak wrinkle, if you do botox belum tentu tuh bisa sebagus Nggak bisa. kinclong, itu susah. Nggak bisa. Karena kulitnya juga udah turun. Benar. Gitu Udah ya. saggy juga. Udah saggy. Ya. Terus apalagi kalau garisnya yang udah dalam banget, Ya, itu udah it's susah hard. banget. It's hard. Itu udah lifting, udah Betul, langsung operasi. itu udah harus yang major. Exactly, ya. Nah, terus gini Di, kadang ada pasien nih yang masih awam, padahal dia udah umur, dan dia tanya, I just want to know your opinion. Kenapa mereka nanya, nanti kalau udah di botox bakalan makin turun nggak? Malah makin parah. Have you heard of that? Yes, I do. Atau orang I do. tanya you, I do. like, I do. "Lu I do. yakin I do. botox? Botox I do. bukannya bikin makin parah gitu. I do. What do you think about that? Menurut aku, kalau kamu botox, pasti kan dia agak lifting dikit ya. Dan botox itu, if you are very young, it lasts about a year. As you get older, you have to top up around 6 to 3 Yes, months. yeah. Tergantung aktivitas kamu juga. Makin kamu olahraga, makin botoxnya hilang. Sauna, kena matahari, keringetan, itu pasti lebih hilang, Yeah. lebih cepet kan. Nah, jadi kadang orang itu merasa bilang, aduh nanti kamu addicted banget. Yeah. Karena nanti kalau kamu setelah botox udah hilang, makin jelek Iya, gitu. iya. It's because kalau sama seperti kamu makeup. Kamu makeup cakep, hapus Iya. beda kan? Back to your original. Iya. Jadi actually waktu botoxnya menghilang, ya you are back to your original face Yeah. gitu. Jadi orang bakal bilang kamu jadi makin jelek. No, it's because your botox is gone. Oke. Menurut aku iya. ya. Sebenarnya gitu. teori kamu benar. Ya, Ya jadi kan? iya, jadi I asked my doctor about it. Kenapa orang bisa mikir waktu botoxnya hilang malah semakin parah, misalnya dia bahas kayak gitu. Sebenarnya bukan semakin parah, guys. Karena gravity and Exactly. your age. Exactly. Jadi waktu botoxnya hilang, ya you're back to your normal setting. Exactly. Gitu, Yeah. akan terlihat semakin parah, tapi bukan terlihat semakin parah, tapi emang kayak gitu. Default face. Iya. You back to your original Yes. face. Yeah. Tapi orang-orang tuh salah kaprah, dikiranya botox udah hilang malah makin turun. Yes. Kayak gitu. So itu benar ya, you are back to original setting. Exactly. Bukan artinya kamu harus jadi makin addicted. No, you're addicted karena you suka hasilnya. Yes. Itu juga. Yes.
Makanya aku dulu waktu aku masih 18, 19, I do it once a year. Gitu. Kalau sekarang aku tuh every 6 months. Ya karena udah aging lah ya. Iya, Gitu. betul. I Jadi have to retouch. ya, jadi kalau misalnya aku udah merasa aku angkat brow ada garis, tapi parah banget ya. Kalau masih ada dikit-dikit, gue masih kayak ya udahlah, you still look like a human. Tapi kalau udah parah banget, baru aku touch up. Iya, it's Gitu. normal kok. Yes. Ya, it's normal. Yes. Lalu treatment apa sih yang bikin perubahan paling besar buat kamu? Buat aku adalah Botox and PRP. Oke. Ya, PRP juga ada 2. Satu itu yang manual, yang satu lagi adalah yang pakai pen ya. Oke. Ya, tapi menurut aku yang manual itu yang paling Skin bagus. booster. Ini boleh dicek nih. Yang Oke. aku Skin booster ya? bukan PRP. PRP yang itu. Iya. Nah, ini PRP. Oke, ini ya. Ini PRP. Dia itu pakai roller. Oke. Ya, With your own blood, is it? Yes, so they take out your blood and then they use a machine to separate the white cell and the red cells, the red blood, and then from the white one, jadi muka kamu tuh dilukain dulu, and then they apply it back to your skin, gitu. Is it painful? Sedasi. Kalau ini tuh karena half sedasi, aku tuh gerak-gerak. Dan aku tuh bisa ngomong, tapi sekali aku selesai melek, aku lupa itu semua. Jadi kayak refleks aja. Gitu. Bener, ya your body reflect. Refleks aja, tapi kamu nggak ingat. Nggak ingat sama sekali. Oke. Ini pegangan tangan nih. Karena sakit or what? Karena gitu. kalau aku disedasi, kata dokternya, you automatically want to touch your face. Oh. Gitu, jadi dipegangin sama susternya, gitu. Ini bukan kesakitan ya? Bukan kesakitan. Tapi ini refleks aja. Refleks aja, gitu. Oke. Dan ini right after ya? Right after, gitu. Bengkak Dan ya, agak bengkak ya? pasti, gitu. Sama bibir juga diituin. Oh, bibir di bibir juga. Jadi biar lebih plump. Oke. Gitu. Dan 2 weeks before you do the treatment, make sure that you don't take sugar and flour, biar darah kamu tuh bagus. Oh, karena akan di-apply to the face. Apply to the face, like alcohol, sugar, flour. Ini, dan rata-rata orang nggak suka treatment ini karena healingnya itu around 6 to 7 days. Oh, 1 week. 1 week. One gitu. week merah-merah gini ya? Ya, tuh. Jadi from 0 day, makin lama makin kinclong, dan kamu tightening juga. Karena dia skin. tightening, ya. Ini tuh cocok untuk orang yang mukanya bopengan. Iya. Actually, gitu. Tapi aku suka karena dia bikin glowing dan mengencangkan muka. Gitu. Ada kelupas gak? Enggak. Dia tuh cuma korengan, tapi lama-lama korengnya hilang gitu. Oke. Dan jadi dikasih aftercare juga, dan aku dikasih obat collagen. Oke. Untuk gitu. apply, Yes. reapply. No, collagen makan. Oh, collagen minum. Ya, minum, ya. Okay. And no sun. Kamu nggak boleh kena matahari. Olahraga boleh di hari kedua atau ketiga gitu. Actually, this PRP, I saw one TikTok video. I know. Yeah, the Hailey Bieber yeah. katanya dia swore by this treatment. Yes. I never tried this before karena aku ngelihatnya gory gitu, serem. Tapi ternyata from your explanation ya nggak sesakit itu. Yes. Ya. Karena banyak orang juga pakai yang pen. Oke. Yang mesin pen. Yang dia Dermapen, dan itu menurut aku kurang efektif. Kamu udah coba? Belum. Oh, itu belum ya, tapi ini yang manual pakai tangan ya. Dan PRP itu kan help you grow collagen. Jadi seperti investasi. The more you do it, the more collagen it grow. Ini actually yang started Kim Kardashian, namanya Vampire Facial. Yes. Oh, so this is Vampire Facial. Gitu. Apalagi using your own blood ya. Apalagi 2 minggu kamu makannya organic food, bersih-bersih, no oily, itu darah kamu makin bersih. Karena every time the doctor take out your blood, dia bilang, oh lagi bagus darahnya. Oh, dia tahu. Dia tahu. How many times have you tried PRP? Pertama kali aku lakukan itu sebulan sekali. Karena paketnya itu 3. Oke. Sebulan sekali. Terus kalau sekarang aku tuh 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali untuk improve ya? Invest the collagen.
gitu. Yeah, actually I can see. Soalnya 10 years ago I met you, it's different. Sekarang kamu tuh kayak pakai bedak filter Yeah, apa, nggak yeah, tahu. Tapi yeah. kok beda ternyata. I think the effect of Dan kalau this. kamu look after yourself semenjak aku PRP ini, dokterku tuh bilang kalau kamu makan tepung, kamu tuh bloated. Dan kalau kamu makan gula, it makes you old. So now I stop eating sugar and flour gitu. Iya. Tapi sekali-kali boleh lah Iya, kalau kamu iya, lagi iya. liburan. Betul. And alkohol juga gitu. Alcohol you have to stop. Ya, Reduce. ya reduce lah, nggak seperti Reduce. waktu kita 18 tahun lah ya, Beb. Iya. Gitu. Tapi benar juga karena whatever you eat, it will show on your face. Exactly. Gitu ya. Yeah. Jadi number one cause of jerawat itu minyak, guys. Oily food. Iya. Yes. Dan yang paling parah yang bikin jerawat adalah kentang goreng. Bener. French fries itu kan, Potato chips. ya potato chips and French fries itu benar-benar kayak bisa soak the oil. Makanya aku ingat waktu aku umur 16-an, I love to eat all those. And aku keluar jerawat. Yes. Dan makin kesini aku makin, oh waktu itu karena aku demen hobi French fries gitu. Aku sukanya potato chips. Aku suka chips ya. Back then, kalau lagi males keluar, potato chips is my dinner. Iya. Gitu. And easily Breathless. available ya. Ya. Di Sevel atau mana gampang Ya. banget. Oke, so balik lagi kita mau tanya Didi ya. Lebih penting skincare or treatment? Menurut aku, both of it play an important role. Treatment itu instant. Kalau skincare itu untuk maintain your treatment gitu. Orang sih bilang sunblock is very important ya, the moisturizer Yeah, gitu. that's the holy grail kalau kata-kata dokter kecantikan. Yes. What do you think? I know sunblock is very important, but for me personally, sunblock itu nggak cocok di aku. I have tried. Why? I have tried the water base. I have tried the expensive one. I have tried the cream one, Japanese, Korean, China. Aku tuh selalu keluar milia. Gitu kecil-kecil. Maybe because my skin is very sensitive juga gitu. Betul. Jadi milia itu selalu grow on my face. Tapi kalau misalnya aku ke pantai ya mau nggak mau aku apply aja sih gitu. So for you ini beda ya? Beda. Beda I'm nih. not against. I do sometimes wear sunblock kalau misalnya ke Bali atau ke pantai. Tapi maybe not reapply kayak orang-orang gitu. Tapi jadi gimana? How do you prevent the sunlight? Pakai topi besar. Oh, yang pakai topi emak-emak itu ya. Atau yang pergi camping gitu loh. Yang pergi camping Ya, ya ada ada turun gininya, gitu ada ya. giniannya juga Oh, iya. gitu. Oh. Dan kalau back then I really love tanning cause I like brown skin. Tapi mukaku aku tutup. Cuma badan doang. Iya. Jadi Kepala kamu. kursi aku tuh di dalam umbrella, badan aku tuh di luar gitu. Oke, so buat orang yang nggak bisa pakai sunblock, maybe case-nya like Didi, Yeah. you have to be creative. Yeah. Ya, pakai topi. Kalau nggak yang kayak tadi ya, your head in the Pakai umbrella, payung pakai payung, gitu. Kalau badannya di luar. mau beli babi guling kan keluar dari mobil pakai payung gitu loh. Iya. Oke. Terus aku juga mau nanya nih, apa sih kesalahan terbesar orang saat rawat kulit? Kebanyakan pakai retinol kali ya. Itu sama kalau a lot of those people who have dark skin pakai yang mercury. Oh iya, Gitu. karena dia pengen instant whitening. Yes. Oh, aku inget banget waktu aku muda, my helper dia pakai mercury banyak banget sampai peelingnya itu parah gitu. And sometimes when you overdo it, your skin bisa ke-burned. Actually, I have one story. Ya. I have one staff. Aku tuh selalu amazed sama dia. Kenapa kulitnya tuh glowing banget? Kayak kok bagus gitu. I'm amazed gitu. Lu pakai apa sih? Kok lu ini? Tapi makin kesini, muka dia jadi silver, say. Ya. Jadi agak abu. Jadi abu. Kebiruan. Ya. Ternyata yang dulu dia pakai bikin dia glowing itu mercury. Ya. Contains mercury dan dia nggak tahu. Dan sometimes mereka tahu tapi they don't care. Yeah, cause they just want to be fair. Ya, Fair and skin. ngerasa kayak setelah dia apply bagus banget Ya. gitu ya. Dan manusia tuh nggak pernah puas. Kita fair skin maunya tan, yang tan skin maunya Iya lagi. fair skin. Iya. Bener gak sih? Bener. Iya. Selalu Actually every skin is very beautiful sih menurut iya, aku. rumput tuh tangga lebih hijau. Ya, dan everyone have their own market Iya, menurut aku. betul.
So Yeah. appreciate your skin color. Iya, Yeah. agree. Lalu kamu pernah over treatment nggak, Di? Pernah sekali. Jadi kalau dulu kan maunya rahangnya V, ya. Mm-mm. Terus tiba-tiba aku merasa oke, aku mau agak ada jawline. Mm-mm. Aku pernah filler jawline aku, dan mungkin kesalahan dari dokternya, waktu aku buka mulut aku, fillernya itu nggak gerak. Oh no. Dan setiap kali temen aku bilang, itu benjolan apa sih? Itu benjolan apa sih? Maybe you need to check, maybe it's cancer. Aku enggak sih Beb, itu filler. Terus kata temen aku, salah sih. Langsung aku ilangin Oke, kiri kanan. kiri kanan. Jadi So, setiap aku kalau ngomong kayak ini buka mulut, ada stay it gitu. just stays there. Oh. Nggak gerak gitu. Iya, aku pernah So lihat you need lagi. to find a good doctor that can do it properly. Oh gitu. ya, oke. So over treatment kamu dulu filler di Filler jaw. di jaw, ya. Karena kan dulu trennya V, udah tren ke V, udah hilang. Pengennya yang manly, masculine face. Yes. Iya, Betul. karena ada momen itu memang beberapa clients came to my clinic to request for that. Nggak hanya cowok loh, cewek juga. Iya. Kayak Karena aku kan dia mau pengen- ikutin model, like Iya. Hailey Bieber Iya, or yang like mukanya Kendall Jenner yang kotak. Define ya. Yeah. Also people who do botox yang untuk V, don't overdo it. Karena when I overdo it, kamu tuh jadi kurus banget. Plus waktu kamu buka mulut gitu, agak stuck dikit. Karena jauhnya, ininya, muscle-nya itu jadi weak. Iya. Gitu. So from then I stop botoxing my jaw. Oh, oke. Ya. Sekarang masih nggak? Enggak. Oh, udah nggak lagi. Aku udah enggak. Makanya udah mulai kotak. Iya sih. Back to normal Iya, face iya, gitu. iya. Kalau yang setahu aku, kalau misalnya terlalu ini di sini, dia tuh waktu smile memang agak susah. Karena udah lemes. Cuman itu yang overdo. Nah, apalagi kalau misalnya kamu makan sesuatu yang keras, kamu feel like it's harder for you to bite. That's why Yeah. you cannot never overdo things ya. Don't. Ya, don't. Nah, ini jujur ya, banyak cewek banget tuh iri with your skin right now. Yeah. And I know it's effort, time juga, and money. Lifestyle juga. Oh ya, lifestyle. You have to change your habits Your ya. diet. Ya, diet. Oke. Terus sekarang cowok-cowok sekarang saingannya bukan hanya cewek ya, cowok juga. Dan banyak suami-suami yang pada treatment dan operasi-operasi juga. So, Iya. start now before it's too late, menurut aku. Terus menurut kamu cowok rawat diri tuh masih dianggap aneh gak sih sebenarnya? Enggak sih. Enggak ya, it's normal. Just be open-minded, man. Iya. Gitu loh. Karena sekarang itu kalau kamu lihat yang seperti aku bilang di Thailand atau nggak usah deh, di Plaza Senayan itu ada poster jualan iklan lipstick, modelnya cowok. Sih. You know? Betul. Hanya maybe Indonesia is still close-minded aja sih, gitu. Kalau di luar negeri, a lot of the billboards, gini deh, banyak yang ngefans sama BTS. Yeah. All of them do treatment. Yeah. They are not born that way, gitu. Atau Blackpink, gitu. Mereka itu pergi training dan lain-lain. Before they do their debut, itu semua dioperasi dulu. Iya, gitu. betul. Iya. So when you like somebody yang fans banget, you need to look after yourself too. Iya, karena sekarang nih aku seneng ya, makin kesini aku lihat trennya juga udah berbeda. Yes. Orang udah bisa menerima treatment yang ekstrim ya, sama ya of course yang oplas. Ya, aku lihat orang-orang pada bilang sinus, tapi sebenarnya mau benerin rhinoplasty gitu. Tapi sekarang aku lihat sih banyak yang udah aja kasih tahu gitu. Kayaknya the time has changed juga ya. Dan of course paling penting juga investasi diri ya. Yeah. Lalu aku mau nanya lagi nih, gimana sih rawat diri kan bukan soal cewek cowok ya, tapi soal gimana kita respect sama diri sendiri. Terus kenapa menurut kamu tuh kita take care of penampilan tuh penting? Beauty privilege. Oke, can you explain? Karena if you have a beautiful face, ya somebody can say that I'm very bimbo or what, but to me, kalau misalnya kamu lagi mau interview, ada 20 orang, dan you are beautiful, kamu tuh pasti stand out among the crowd. Yeah.
kamu mau dealing sesuatu, orang juga lihat kamu itu udah enak dilihat gitu. Dan pasti you attract positivity, you attract cuan, which everybody wants. Dan ya jadi happy aja hidup kamu. Yep. Gimana sih kalau kamu ngaca dan kamu happy? Iya, of When course you are in- auranya beda. Exactly, when you are in a good mood, good positivity will come around you. Gitu. Jadi rawatlah diri kamu dengan your face, cara kamu dandan gitu loh. When you dress well, you feel good, you know. Iya. Kenapa nggak kamu invest di muka kamu juga gitu. Kamu baru potong rambut, Iya. jadi bagus, ya kan? Soalnya gini, investasi tuh penting, not only investasi di uang ya, Benar. tapi apalagi perempuan itu penting loh ke diri sendiri. Pertama dua, cewek tuh paling penting itu brain and beauty. Yes. Of course behavior ya. Yes. Tapi kenapa dua ini penting? Karena as what you said, itu kan investasi. You bilang beauty privilege. Karena apa? Orang yang pertama dilihat itu kan your looks sebenarnya. Ya, so when I hire staff, jujur aku juga ngeliat dari penampilan. Benar, ya, itu. Ya, kalau misalnya dia rambutnya out-outan, pakai bajunya cuma t-shirt and kaos, dia nggak dandan, of course dia punya poin ya agak minus di aku ya. Aku lebih pilih, apalagi kita in any industry, kalau if you look good, pasti orang langsung ingat kamu pertama itu. Gitu. And then kedua of course the way you talk, ya your knowledge, tapi number one paling penting sih di penampilan. Benar. Ya. Kamu pernah lihat gak sih sekarang banyak sales mobil tuh perempuan? Iya. Seksi-seksi lagi. Karena yang datang kan cowok. Jadi if you mereka yang jualan, you look pretty and you have the way you dress up is nice, pasti mereka pada beli mobilnya deh. Iya. Ya kan? Meyakinkan juga. Iya. Dan of course with smart brain ya, gitu. Cara kamu jualan juga gitu. So dulu orang masih pikir beauty bagus inner. Yes. Inner beauty. Oh salah. Sekarang No. Iya kan? No. Not inner. You inner kayaknya nggak bisa cari duit deh. Iya benar. Harus ada investasi juga in how you look. Benar. Nih, ada satu eksperimen yang mukanya biasa-biasa aja, head to toe branded. Oke. Ada satu yang mukanya cakep, pakai bajunya yang biasa-biasa aja. Tapi penampilannya siapa yang lebih atraktif? Yang muka cakep. Iya. Benar. Karena kalau muka kamu cakep, menurut aku, kamu pakai apa aja itu cakep. Mau pakai singlet dan celana pendek doang gitu. Pasti kamu kelihatannya lebih outstanding compared to somebody who's like head to toe branded gitu menurut aku. Betul, setuju juga. Karena zaman sekarang ya semua ya dari Instagram what's feeding you semua kan sebenarnya yang bagus-bagus gitu ya. But don't believe Instagram. Iya. Because itu dunia maya. Iya. Gitu. Aku pernah ketemu orang yang bener-bener di Instagram cakep banget, tapi waktu di aslinya beruntusan gitu-gitu. Kenapa nggak treatment aja sih gitu loh? Daripada kamu bayar aplikasi yang berjuta-jutaan untuk edit, ya gak sih? Yang editnya bisa super smooth gitu tapi kan bayarnya mahal itu. Iya. You have to subscribe per yearly-nya tuh. Iya. Kalau kamu save up that money, you can do botox, rejuran, or facial at least minimum. Agree. Yeah. So makanya guys, girls and girls, start taking care of your skin. Ya, and then jangan pikir kayak investasi buat diri sendiri itu number one. Itu tuh kelangsungan hidup kamu gitu, ya kan? Agree. Iya. Oke. Nah, sekarang kan ada treatment yang lagi up banget nih. Skin booster ya. Betul. Aku tuh pernah cobain stem cell sama rejuran. Rejuran itu juga ada 2 tipe. Satu yang pakai gun shot, satunya lagi adalah manual injection. Gitu. Rejuran is part of skin booster ya. Yes, skin booster. So ada 2 methods to do it. Satu yang manual disuntik satu-satu. Kita sebutnya itu bentol sultan deh. Oh di sini. Iya, karena itu kan bentol yang mahal benar, gitu ya. Benar. Bentol sultan yang kedua itu pakai mesin. So maybe you can share the experience gitu. Jadi kalau ini itu aku di Korea cobain rejuran yang manual gitu. Dan kalau ke klinik itu kita harus tahu
dokter yang tangannya pinter gitu. Nah, dia itu sangat cepet sambil ajak ngobrol. Oke. Jadi dia kayak, "Hi, where you from? Oh, have you been to Jeju? Have you been to Busan?" Pokoknya dia cepet banget. Tapi gitu. do you feel pain? Jujur. Tapi dia diituin anestesi 2 kali. Anestesi 2 kali, terus dipakein plastik. Tapi karena dia asik ngobrol, ya sakit sih adalah. Maybe from 10 like around 6 gitu. Tapi karena dia cepet banget. Baru sakit satu udah kayak pindah lagi, baru pindah lagi. Oh, jadi gitu. tangan dokternya juga Tangan penting dokter ya. penting. Nah, kalau ini tuh yang mesin gitu. So, from your experience, efeknya gimana dari 2 ini nih? Kalau yang ini, yang mesin itu nggak berasa sakit sama sekali dan langsung glowing. Hasilnya gimana di kamu? Kalau yang manual menurut aku tuh lebih lama. Gitu. Karena Maksudnya kayaknya awetnya atau gimana? awet glowingnya lebih lama. Karena kalau ini kayak needle-nya nggak segitu dalam deh. Gitu. Jadi kalau yang ini sebenarnya tuh untuk the surface. Ya. Bukan dari dalam. Dari dalam. Jadi kalau yang manual bagus juga untuk yang jeglok, your skin yang uneven, dia bisa bantu even karena kan dia bengkak dari dalam. Tapi kalau ini memang fokusnya only on the surface. Karena Rejuran kan ada 4 tipe. Ya. Black, white, red, and one more apa ya? Nggak tahu. There's one more. Pokoknya ada 4 tipe. Satu for acne, satu for hydration, satu for bopeng, dan satu lagi apa gitu. Iya, jadi sebenarnya skin booster Skin itu booster. ada beda-beda fungsi. Yes. Tergantung what you need. Yes. Gitu. Kalau misalnya you ngerasa your face sagging, ada yang tipe lifting. Oh yes, I think one more is lifting. Only lifting one more is lifting. Ya, terus misalnya uneven skin tone, kita bisa pakai yang ini. Oh. Gitu. Yeah. Kalau for me, I have very dry skin. Jadi aku pakai yang manual lebih cocok. Memang rasa sakitnya tuh, aku tuh high pain tolerance sebenarnya. Kayak tapi gue waktu itu, aduh, kayak tapi kamu anestesi berapa kali? 1 kali. Aku 2 kali. I didn't know 2 kali. Terus harus dipakai plastik. Oh iya, pakai plastik sih pakai. Yeah. I think 2 kali tuh 30 minutes. 30 minutes. Remove. 30 minutes. Anestesi lagi ya? Nggak remove. Dia 30 minutes kan mengering. 30 minutes. Terus baru dia pakai plastik. Plastiknya tuh bentuk masker. Oke, gitu. jadi 2 kali ya. 2 kali. Yeah, we should try that sih. Yeah. Karena kalau aku rasanya tuh kayak di sayat-sayat. Oh. I can feel like kayak di dalam kulitnya aku tuh kayak di beset-beset gitu. So, kapok enggak sebenarnya. Enggak, karena you can really see the result. Bener. And aku tuh bukan tipe rajin 10 step skincare, Di. Me too. Number 1, karena my skin gampang banget jerawatan kalau too creamy. Atau terlalu banyak produk, gampang banget beruntusan dari jerawatan. Benar. Yang kamu bilang itu. Dan kalau aku 10 step tuh, satu, too lazy buat aku tuh. Kedua, I don't like the milia atau yang jerawat, jadinya ngerangsang itu. Makanya dengan treatment yang kita udah coba gitu ya, misalnya kayak Pico dan all that, sebenarnya for me is a lazy girl hack. Benar. Ya. Dan percaya gak kalau skincare aku tuh cuman face washnya yang organik. Boleh sebut merek gak sih? Boleh. Aesop. Aku pakai Aesop. Terus kalau moisturizer harus ada yang hyaluronic acid. Gitu. Dan semuanya itu hyaluronic acid ya. Hyaluronic acid. Dan harus yang organik gitu. Kalau aku pernah pakai yang expensive punya, yang C, yang L gitu-gitu, beruntusan. Oh, oke. Dan back again cocok-cocokan ya kulit ya. Betul. Jadi aku nggak bisa pakai yang mahal-mahal punya gitu. For facial wash? Facial wash Aesop. Oh, yang itu ya? Ya. Okay. Kalau aku cuman face wash, moisturizer. Oh iya. Gitu. Atau nggak scrub. Scrub biasa once a week. Iya. Gitu. But do you have a dry or oily skin? I have a combination. My T-zone is oily. Yes. And your face is dry. Yeah. Sama sih kita. Yeah. And also wear mask every morning and every night. I learned this from my Korean friend. You mean the face mask? Ya. Jadi kalau yang pagi once you wake up before you brush your teeth and everything, pakai yang tipis punya face mask, face sheet yang tipis. Tapi kalau yang malam pakai yang gel, yang overnight. Yang nanti lama-lama jadi transparan. So every day you do that? Try to.
Ya, Ya. to keep it moisture, ya, Moisture. hydrated Karena ya. kita itu apalagi di Indonesia ya, kita itu naik mobil, nggak pernah jalan kaki, Iya. ke kantor Iya. udah AC lagi, nanti di rumah AC lagi, so our skin is very very dry. Iya, Gitu. actually yang bikin dry itu bukan matahari, Bukan tapi AC. aircon. Ya, AC. Ya. AC yang bikin dry ya our Yeah. skin. And Iya drink sih. lots of water. Ah, iya betul. Cause I don't drink sweet stuff. Iya, iya. I don't iya, like dessert iya, too. iya, iya. Yeah. That's why you keep it. Yeah. I don't walk 10,000 steps every morning, Do you guys. do that now? Yeah, I do. Ah, wow. I was 68, and then to 65, 63, then to 60, and then 58. Yesterday I was just timbang 57 Wow, gitu. 10 kg off. Ya, plus angkat weights juga ya. Yeah, Yeah. I saw you ada angkat Ya, beban juga or like nge-gym. girls can do pilates gitu, but I'm not flexible, so I don't do pilates. How about paddle now? Uh, What do you think? So, jadi padel ikut-ikutan tren waktu itu ya. Terus aku cedera di sini. Iya lagi. Because it was my brother-in-law's birthday. Dia book 3 court, 16 people supposed to come, yang datang 12 for 3 hours. Berarti Main terus. main terus, nggak gantian dong. Karena kan Iya. each court is 4 people. Iya. Ganti-gantian. By 2 hours, tangan aku tuh udah keseleo Iya, gitu. I watch katanya banyak yang cedera gara-gara Ya, itu. ya. So you need to know the technique dan jangan FOMO deh. Iya. Gitu. Kalau if you're not a racket kind of sports person, don't do it. Not worth it. Karena gitu. banyak yang cedera sih ya gue Banyak lihat. banget. Kena mata lah, Ya. ininya sakit lah, Ya. ini sakit lah. Ya. Oke, so tapi Dan aku padel- juga ada dokter fisioterapi, jadi dia udah tahu gitu. Oh iya. Gitu. Karena aku ada sedikit skoliosis kan. Gitu. Jadi dia bilang kayak stop playing paddle. Walaupun lagi banyak banget Iya. ya court di mana-mana. Ya, but ya. But I think the trend is kind of going down. Ya. Nah, udah kita bahas nih tentang treatment and skin condition. Ya, banyak juga. Apakah banyak orang yang nanya kamu did you do anything to your face? As in OP. Kasih tahu gak ya? Okay. Maybe next kali ya. Yeah, maybe we can save it for our part 2 Yes. of our podcast ya. Yes. So kita bisa tanya Didi lebih dalam lagi apakah dia udah did something to his face. And I'll see you guys back again in episode part 2. Okay. So hari ini thank you Di for coming. Thank you so much juga udah diundang. Aduh, actually I'm very happy because finally aku bisa tahu dan Rahasia-rahasia aku. Iya, dan Ya. penasaran aku juga terjawab. And sekarang aku juga sadar ya kayak men sebenarnya udah pada mulai aware ya of treatment, and mereka juga nggak malu. A lot of them don't share, but I am willing to share Yes. so that everybody would have a glowing skin. Ya, Gitu. makanya because sisters don't keep secrets. Great. Okay, thank you Didi for coming. Thank you guys for watching Beauty and Beyond podcast. We will see you in the next episode. Bye.